Bagi kami, Rannugrati bukan sekadar danau. Ia adalah denyut kami, tempat menggantungkan hidup. Tapi kami saksikan denyut itu semakin redup. Airnya tak lagi jernih, diracuni sampah dari hulu, limbah kimia dari daratan, dan sisa praktek kami sendiri. Ikan-ikan mati mengambang, tangkapan kami menghilang. Kami para nelayan terpaksa menepi, beralih profesi menjadi serabutan. Kami nyaris kehilangan harapan. Di tengah keluh kesah, sebuah niat baik hadir. Sebuah kolaborasi untuk memulihkan kembali rumah kami, Rannugrati. Bukan sekadar memberi kami ikan, tapi mengajak kami membuat kail. Menjadikan kami, kelompok yang rentan ini, sebagai pahlawan bagi danau kami sendiri. Inilah babak baru kami. Kami yang dulu dianggap tak terampil, kini disatukan. Kami dilatih mengubah apa yang dianggap sampah menjadi berkah. Kami diajari membuat ekoenzim dari limbah buah sebagai obat penyembuh danau. Kami juga dibekali cara baru berbudidaya ikan lempuk dengan terpal yang ramah lingkungan. Ini bukan kerja satu orang, ini simfoni gotong royong. Kami bergerak serentak. Di hulu, sampah kami saring dengan barrier inovatif. Di darat, racun kimia kami hentikan dengan pertanian organik. Dan di danau, antibodi ekoenzim kami tuang. Sementara keramba terpal kami bentang. Semua bekerja demi satu tujuan. Danau yang sehat terbukti mengembalikan kehidupan kami. Harapan yang dulu padam kini menjadi pundi-pundi kemandirian. Memupuk tunas-tunas masa depan, melahirkan generasi sehat yang cerdas. Kami tak lagi serabutan, kami kembali menjadi nelayan. Ini bukan lagi sekadar program. Sistem telah berjalan, rasa memiliki telah tertanam. Ini telah menjadi kebiasaan baru kami. Kami sadar, kamilah penjaga Rannugrati yang sesungguhnya. Ranu Lestari, bagi kami, ini bukan hanya tentang memulihkan danau. Ini tentang memulihkan martabat kami. Membuktikan bahwa kami, lansia, pralansia, pemuda, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan bisa bersatu. Inovasi dari hati ini telah membangkitkan kemandirian. Kami adalah penjaga Rannugrati hari ini dan selamanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Erwin, General Manager PLN Indonesia Power, Grati Pasuruan. Nah, kita ngobrol sedikit ya Pak Erwin soal apa? Soal PLN Indonesia Power Grati ini. Apalagi kita kan sekarang momennya mau Idul Fitri gitu. Nah, sebenarnya selama ini yang kita tahu itu kan Idul Fitri selalu dengan lalu lintas, dengan BBM, tapi kan juga ada hal lain yang lebih tak kalah pentingnya, yaitu sektor energi kelistrikan. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi hajatan nasional Idul Fitri ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia Power
di Grati ini. Baik Pak Amir. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri ya, 1447 Hijriah kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu, khususnya di Jawa Timur. Saya jadi ini ya, jadi agak ini ya, blank ya. Jadi ini kesiapan dari sisi pembangkit ya. Jadi kesiapan dari sisi pembangkit ya, kita pada saat siaga Ramadan, siaga bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ya, kita memang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pemeliharaan. Jadi kegiatan pemeliharaan kita dilakukan jauh-jauh harus di luar itu. Nah, sehingga pada saat hari H semua kondisi unit kita dan semua peralatan dalam kondisi dalam kondisi yang siap dalam menjaga keandalan pasokan gitu ya. PLTU Grati kita berada di area Jawa Timur gitu ya, di mana di area Jawa Timur sendiri terdiri dari beberapa subsistem ya. Ada 6 subsistem di area Jawa Timur. Ada subsistem Mojokerto, kemudian ada subsistem Metropolis ya yang di Surabaya gitu ya. Kemudian ada subsistem Kediri dibagi 2, Kediri 1, 2 dan 3, 4. Kemudian ada juga subsistem Grati dan terakhir yaitu subsistem Python. Jadi memang cukup luas ya, maksudnya cukup luas terkait dengan kondisi sistem yang ada khususnya di area Jawa Timur. Dan posisi Grati berada di subsistem posisi PLTGU Grati itu berada di subsistem Grati di 150 kV. Jadi pasokan listrik kita, pasokan pembangkit kita itu untuk memenuhi kebutuhan subsistem di Grati di 150 kV di area Pasuruan dan area PIR ya, untuk area industri gitu. Mungkin secara singkat seperti itu. Kapasitasnya berapa? Untuk kapasitas di Grati di 1060 MW secara total gitu ya. Untuk saat ini terutilisasi di 450 di subsistem Grati ya, di subsistem Grati di 150 kV-nya. Dan untuk yang sisanya kita berada di sistem Jamali di 500 kV gitu ya. Itu kondisinya standby siap operasi pada saat dibutuhkan, kita siap untuk memenuhi kebutuhan sistem. Dan itu semua pengaturannya dari pengatur sistem kita di UP2B Jawa Timur. Jadi memang kita berada kalau secara sistem kelistrikan secara total itu, secara keseluruhan kita berada di sistem Jamali. Jadi PLTGU Grati itu berada di sistem kelistrikan Jamali, Jawa, Madura dan Bali, gitu ya. Jawa, Madura dan Bali. Dan untuk yang sisi penumpang pembangkit untuk yang paling besar untuk mensuplai kebutuhan beban konsumen itu yang paling barat itu ada PLTU Suralaya. Kapasitas sekitar 6.000 MW. Kemudian di tengah itu ada Tanjung Jati B yang sekitar 3.000 MW. Kemudian di sisi timur itu ada Python. Pembangkit besar yaitu ada Python. Kita itu di sisi timur ya, yang tadi saya jelaskan di awal itu. Kita di sistem Jamali, unit-unit yang untuk memperkuat tegangan dan frekuensi juga gitu ya. Termasuk unit yang ada di kita di PLTU kan. Kalau PLTU sebelumnya minta maaf, saya agak awam soal kelistrikan itu. Jadi kalau dimaksud subsistem misalnya di Jawa Timur tadi dijelaskan ada 6 subsistem, itu berarti dia bertanggung jawab di masing-masing areanya dia atau gimana? Atau dia mendukung cuman backup aja gitu, Pak JM? Ya, jadi sebetulnya kita sudah terinterkoneksi ya. Jadi dari Jawa, Madura, Bali itu sudah terinterkoneksi. Artinya pada saat kita dibutuhkan oleh sistem, kita bisa mensuplai ke semua sisi sebetulnya. Bisa ke 150, bisa ke 500, bisa ke 70. Tapi prioritas yang utama untuk kondisi saat ini itu di subsistem Grati di 150-nya. Kalaupun nanti bebannya berlebih ya di subsistem Grati 150 kV bebannya berlebih ya. Kemudian di 500 kV-nya itu dalam tanda kutip membutuhkan beban, itu kita bisa step up juga ke 500. Dan sebaliknya, jika 150 kV-nya pembangkitnya sedang
melakukan pemeliharaan atau kekurangan pasokan bisa disuplai juga dari 500 kafe gitu. Jadi pembangkit 500 kafe bisa ngisi ke 150, pembangkit di 150 bisa ngisi juga ke 500 gitu, saling mengisi. Pak Gitu Erwin, kan. boleh nggak kalau kita bisa katakan nilai strategisnya Grati itu mendukung kelistrikan di area Pasuruan Probolinggo, Jadi, sekaligus juga membackup kelistrikan di Jawa Timur. iya, leres. Benar ya? Betul. Ya, jadi saling membackup gitu. Jadi bahasa sederhananya kalau Grati mati, ada kemungkinan Pasuruan atau Probolinggo listriknya kurang. kurang. Oh, Ya, oke. gitu. Ya, jadi ini masyarakat. Iya, bahasa mudanya gitu. Ya, Artinya mudanya gitu. buat teman-teman pemirsa Ngobis yang di Probolinggo Pasuruan, ini beliau ini penentu apakah listrik di rumah ini mati atau hidup, ini tergantung beliau ini. Sebenarnya ada 2 pembangkit utama di subsistem 150 kafe di Grati itu. Pembangkit kita dengan kapasitas 450, kemudian ada lagi PLTA Sutami 2 kali 100. Jadi disuplai dari 2 pembangkit besar di subsistem 150 kafe unit kita sama PLTA Sutami, dan satu lagi IBT. IBT itu yang dapat supply-nya itu dari 500. Jadi dari 500 ngisi ke IBT, kemudian dari IBT top down ke 150 kafe ngisi ke wilayah Grati, di subsistem Grati gitu. Jadi Jamali juga sistem Jamali kan dari ya Jawa, Madura, Bali gitu ya. Itu dibagi 5 area juga. Area Jakarta, area Jakarta dan Banten gitu kan. Itu ada pembangkit Suralaya, Priuk gitu ya, Cilegon gitu ya. Kemudian ada area Jawa Barat, kemudian area Jawa Tengah sama Jogja ya, ada di sana ada PLTGU Semarang itu yang identik dengan kita lah, identik dengan Grati kan. Iya. Ini kan musim Lebaran. Ya. Ya, biasanya orang itu kan pulang kampung. Mudik. Nah, mudik. Dan pasti juga orang-orang yang asli dari Probolinggo yang mencari nafkah di luar itu pasti akan kembali, entah itu dari Pasuruan Probolinggo. Artinya ada kemungkinan kebutuhan listrik itu akan meningkat. Nah, sejauh mana kesiapan Grati untuk mengantisipasi ini? Ya, jadi kalau untuk kesiapan Grati sendiri memang yang tadi sempat kita singgung bahwa kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari unit kita pada saat hari H itu bagaimana unit kita itu beroperasi secara handal, aman dan efisien. Gitu. Jadi kita sudah melakukan mitigasi gitu kan, melakukan pemeliharaan yang memang sudah kita rencanakan gitu ya, sehingga terkait dengan pasokan ya kita bisa memastikan bahwa unit kita bisa menjaga kehandalan pasokan listrik pada saat momen-momen tersebut gitu sih Pak. Dan kita juga sudah mempersiapkan personil operasi ya itu 24 jam ya. 24 jam, 4 shift, 3 shift gitu ya, 1 shift libur gitu ya. Kurang lebih 63 personil operasi gitu ya. Kemudian kita juga standby-kan teman-teman dari bidang pemeliharaan juga shift 24 jam gitu ya. Ada 30 personil pemeliharaan yang kita siapkan untuk menjaga kehandalan pasokan, dan kita juga berkolaborasi dengan aparat TNI segala macam, TNI, Polri untuk mengamankan Opitnas gitu ya, untuk menjamin aset-aset kita itu bisa beroperasi sebagaimana mestinya, dan kita juga menyiapkan 2 damkar ya, jika terjadi sesuatu kita standby untuk respon gitu ya, dan kita juga menyiapkan 1 mobil ambulan ya, untuk jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita juga harapannya dengan semua yang kita siapkan baik sarana fasilitas pendukungnya bisa memperkuat pengoperasian kita dalam menghadapi momen-momen yang nanti teman-teman masyarakat akan menikmati nanti untuk merayakan Idul Fitri dan kemenangan di bulan suci Ramadan. Kalau pembangkit itu apakah seperti mobil? Misalnya yang harus sudah 50.000 kilometer itu sudah waktunya untuk overhaul
servis mesin besar. Nah, apakah pembangkit juga mengalami hal yang sama. Jadi ada interval pemeliharaan yang harus kita taati. Ya, ada pemeliharaan, kalau ada pemeliharaan 2 sebetulnya. Pemeliharaan itu cuma 2. Ada 3 sebetulnya. Diklasifikasikan 3. Pemeliharaan terencana, pemeliharaan pemeliharaan terencana dan tidak terencana, gitu ya. Pemeliharaan terencana kayak PM, gitu ya, preventive maintenance. Kemudian ada pemeliharaan yang ada interval seperti mobil, 1000 jam gitu ya. Kemudian ada 1000 kilometer lah kalau di mobil ya. 1000 kilometer, kemudian ada 10.000 kilometer, 50. Itu sama. Kita juga sama. Ya, ada 12.000, ada 8.000 gitu kan. Ada yang PM harian juga ada. Gitu. Kalau yang tidak terencana itu yang memang sifatnya itu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi suatu amit-amit itu tiba-tiba unitnya mogok lah, kayak mobil tiba-tiba mogok. Nah, itu yang tidak terencana. Kemudian breakdown maintenance lah istilahnya gitu ya. Nah, kita harus melakukan tindakan korektif gitu ya. Nah, itulah kenapa kita menyediakan teman-teman standby 24 jam dari teman-teman pemeliharaan. Gitu. Kalau yang rutin-rutin kan rutin, belum terjadi gangguan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah predictive maintenance. Ya. Ada pemeliharaan predictive maintenance yang kita lakukan untuk mendeteksi atau memitigasi ya. Kita bisa melihat bahwa kondisi peralatan ini itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya? Itu prediktif, memprediksi gitu. Jadi ada 3 sebetulnya. Pemeliharaan terencana, tidak terencana, kemudian predictive maintenance. Gitu. Tapi secara spare part sudah ready semua kalau kayak gitu? Ya, untuk spare part kita sudah mempersiapkan ya, baik itu spare part yang rutin ya, baik spare part yang memang kondisi tertentu dibutuhkan. Jadi kita punya juga mitigasi, istilahnya itu material cadang. Wah, keren. Ya, ada material cadang, material yang memang kita siapkan. Tapi belum tentu dipakai gitu. Tapi nah itu yang perlu kita hati-hati juga, jangan sampai juga material cadang yang kita siapkan itu terlalu berlebihan gitu. Itu ada kajian, ada analisa material ABC istilahnya. Kalau di sisi kita ada analisanya. Material apa saja yang dibutuhkan, baik itu untuk preventif, untuk material cadang maupun untuk material yang sifatnya itu memang rutin berdasarkan tadi seperti mobil. Kalau 1000 jam apa, 2000 jam apa, misalnya 1000 km itu apa, 10.000 km apa, itu sudah ada. Ya, kalau mobil kan gitu kan. Kalau 1000 km mungkin hanya oli atau apa, nanti kalau 10.000-nya mungkin timing belt atau apa, itu sama seperti itu. Berapa personil Pak JM yang standby untuk operasional selama Lebaran Idul Fitri ini? Ya, jadi kalau total pegawai kita sebetulnya di 162. Total 162 pegawai yang ada saat ini. Nah, untuk yang stand di masa siaga ini yang kita standby-kan ada 93 personil ya. Itu belum pengamanan 79 personil pengamanan yang kita standby-kan di sana. Kemudian 93 personil itu yang tadi terdiri dari 63 personil operasi yang 24 jam mengoperasikan mesin gitu kan. Kemudian ada juga yang kegiatannya melakukan pemeliharaan 24 jam juga di situ ya. Itu 30 personil pemeliharaan. Itu sih. Dan insya Allah nggak nangis-nangis itu Pak, karena nggak melewatkan momen Idul Fitri. Harus standby di kantor. Jadi semua manajemen pun standby juga. Jadi semua manajemen, saya, kemudian manajer operasi pemeliharaan, semuanya on call gitu. Semua standby. Standby bukan on call lagi ya. Iya. Standby di pada saat hari H itu standby di unitnya masing-masing gitu kan. Jadi Pak Erwin ini mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan keluarga. Nanti kita liburnya nanti setelah teman-teman masyarakat itu sudah selesai cuti bersama masa mudik. Nah, kita baru kita yang menikmati libur mudik gitu. Pak Erwin,
terkait Grati ya. Setahu saya Grati itu memakai bahan bakar gas. Ya, gas. Artinya kalau kita bicara transisi energi, itu sebenarnya Grati itu sudah masuk area power plant yang mengikuti transisi energi. Karena gas ini kan beda dengan batu bara. Betul, ya. Bayangan kita PLTU batu bara ini power plant yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan PLTU Grati ini gas, artinya yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini artinya akan mendukung transisi energi yang memang digaungkan oleh pemerintah dan PLN itu sendiri. Nah, kira-kira komentarnya seperti apa? Ya, jadi Bang, kita memasuki zona transformasi 2.0 sebetulnya ya untuk saat ini dari tahun 2024 dari tahun 2024 sampai nanti tahun 2028. Jadi masa transformasi 2.0. Nah, di transformasi 2.0 itu ada 3 program besar yang akan dilakukan. Ada 3 program strategis yang akan dilakukan ya. Bagaimana kita bisa growth, tumbuh, bagaimana kita bisa performance ya, excellent, kinerja terbaik, unggul, dan yang ketiga arah tujuan perusahaan adalah terkait dengan sustainable power generation, terkait dengan penurunan emisi, kemudian peningkatan renewable energy. Nah, beberapa strategi bisnis ataupun program strategis perusahaan korporat IP itu yang kemudian kita jadikan sebagai baseline, sebagai dasar bagaimana di unit Grati khususnya bisa mendukung ke arah sana program yang akan kita lakukan, gitu kan. Nah, untuk transisi energi memang kita sebenarnya sudah lama juga ya di Grati sudah melakukan beberapa program yang mengarah ke tujuan transisi energi ya. Kita melakukan penghematan, walaupun secara emisi memang thermal gas lebih baik emisinya dibandingkan PLTU batubara, tapi dibandingkan dengan PLTU batubara, tapi kita punya ada arah ke sana walaupun tidak 100% ya. 100% kita transisi ke green energy, dan kita juga memiliki program smart building ya. Smart building. Kita rencana ke depannya seperti itu, dan kita terus mengembangkan terkait dengan penghijauan juga ya. Smart green forest ya. Kita akan membangun pembangkit ya. Bukan membangun, tapi pembangkit yang ada di Grati itu akan kita coba jadikan di sana itu kondisinya itu bukan seperti pembangkit, tapi seperti seperti taman ya. Saya punya mimpi itu bagaimana kita masuk di area pembangkit, tapi bukan pembangkit, tapi seperti tempat wisata gitu. Saya punya mimpi ke arah sana. Jadi lingkungannya hijau, pembangkitnya handal, bersih, seperti itu sih. Ada contohnya Pak CM? Pernah melihat di mana itu model-model yang seperti itu? Model seperti itu sebenarnya konsepnya IKN ya. Konsepnya IKN seperti itu. Ya, saya pengen dan sudah diinisiasi sama teman-teman. Semangat Pak CM. Jadi orang masuk unit pembangkit itu bukan suatu hal yang seperti pabrik itu tadi. Seperti pabrik, tapi seperti tempat yang memang benar-benar tempat yang yang bisa dijadikan sebagai ya wisata juga itu ya. Jadi artinya dengan adanya IP Grati ini transisi energi yang dilakukan PLN khususnya Indonesia Power ini salah satu komitmennya IP dan PLN untuk melakukan transisi energi. Ya, mulai dari lebih banyak gas yang masuk di sana, terus yang kedua memasang PLTS, setiap demi setiap akan terus bertambah, ya. Setiap demi setiap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga batubara. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Dan program besar kita juga sebenarnya kita sedang melakukan kajian untuk hybrid power plant. Hybrid power plant. Nah, kita ini masih dalam tahap penjajakan ya terkait dengan potensi lahan yang mungkin bisa kita gunakan, gitu kan. Memang hybridnya itu antara apa dengan apa? Hybrid itu dalam artian gini,
bisa juga kita menggunakan injek hidrogen gitu kan. Kalau PLTU itu co-firing, co-firing gitu. Kalau kita bisa menggunakan hidrogen ataupun amonia, tapi itu kan mahal sebetulnya, mahal gitu ya. Jadi kita hybrid power plant dalam artian yang memungkinkan yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat adalah pengembangan PLTS skala besar. Misalnya kalau yang saat ini kan hanya untuk penurunan PS pembangkit, hanya penurunan pemakaian PS-nya sisi pembangkit saja yang skala 1,5 ditambah 3,5 ya. Jadi 5 ya, sekitar 5 Mbp itu untuk konsumsi kita aja, untuk konsumsi pembangkit saja, biar fosilnya kita tekan sehingga emisinya kita turunkan. Tapi nanti kita sedang membentuk tim, ya, ada tim, kalau kita ada tim EPT ya, khusus untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan gitu ya, termasuk hybrid power plant dari sisi pengembangan PLTS yang skala besar, misalnya 50 Mbp atau 100 Mbp gitu ya, yang ini sedang kita inisiasi. Kita sedang mencari potensi-potensi lahan yang mungkin bisa kita gunakan gitu. Itu tempatnya tidak harus di Grati, bisa di tempat lain tapi masih dalam satu sistem. Nah, itu istilah hybrid power plant seperti itu. Jadi bahasa mudahnya terkait dengan green energy atau transisi energi, jika memakai batu bara itu transisinya adalah menambahkan biomass pellet. Biomass untuk mengurangi persentase pemakaian batu bara. Tapi untuk pembangkit listrik berbahan baku gas itu biasanya diinjek dengan amonia dengan hidrogen karena faktor C-nya nggak ada, sehingga dianggap sebagai ramah lingkungan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tantangannya kalau sepengetahuan kami, harga amonia itu mahal. Nah itu ya, dalam waktu dekat sepertinya tidak memungkinkan kita lakukan. Tapi di Jepang sudah melakukan hal itu. Artinya sooner or later, cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi di Indonesia. Dan PLIP insya Allah sudah siap untuk mengadaptasi teknologi itu. Betul. Jadi ada kajian juga kita dengan manufaktur ya. Sedang dilakukan kajian dari manufaktur berapa persen sih yang bisa kita injek. Dan memungkinkan 50% atau bahkan 100% atau berapa persen gitu. Ya, itu kajiannya dari pihak manufaktur gitu kan. Kalau PLTS secara lingkungan di sekitar wilayah Grati atau Pasuruan atau areanya teman-teman Grati itu memang mendukung sekali. Kalau misalnya kajian awal, hasil studi awal itu memang sangat memungkinkan untuk. Memang kalau di area Jawa Timur memang cukup tinggi ini ya, namanya istilahnya ya. Paparan sinar matahari. Iya, itu cukup tinggi. Jadi sangat memungkinkan untuk kita kembangkan PLTS memang. Beda dengan Kalimantan ya. Kalimantan memang panas tapi humidity-nya itu tinggi. Jadi untuk pengembangan PLTS agak tidak sebaik yang ada di Jawa sebetulnya. Itu sih. Baru tahu itu. Sama-sama tropisnya tapi punya potensi yang berbeda. Pak Amir, boleh nggak kita ngulik-ngulik pribadinya boleh. Beliau ini? Boleh. Pak Erwin ini asli orang Jawa Timur apa bukan? Betul, kalau asli Tegal, Pak. Asli Tegal. Tegal itu biasanya identik dengan warung, Pak. Kenapa di Berarti ceritanya gimana, Pak? Berarti orang Jawa Tengah. Yang sekarang mengabdi di Jawa Timur. Cuma saya lama di Palembang. Jadi saya masuk PLN 2026 ya, 2026 saya masuk PLN. Tugas pertama kali di Palembang, 17 tahun saya di Palembang. 2006. Saya dengarnya 2026, Pak. 2006 masuk PLN 2006, kemudian tugas pertama kali di Palembang. 17 tahun saya di sana. Ya. Kalau di Grati sendiri sebenarnya kan ini berdiri tidak sendiri ya, ada lingkungan masyarakat sekitar yang harus juga mendapatkan manfaat dari keberadaan teman-teman Indonesia Power Grati. Nah, di bidang CSR-nya itu teman-teman Indonesia Power Grati sudah melakukan apa saja, Pak Jim? Kalau boleh tahu bisa. Jadi kalau fokus kita di tahun 2025 ya, fokus kita di tahun 2025 kita memberikan CSR di Danau Ranu ya, terkait dengan konservasi ikan lempuk ya. Memang ikan lempuk ini ikan endemiknya Pasuruan gitu ya, dan
itu salah satu mata pencariannya dari masyarakat sekitar di Grati juga ya. Ini kan kita ini orang awam. Yeah. Itu ikan lempuk itu kayak gimana sih? Ukurannya berapa? Dagingnya gimana? Nah, jadi ikan lempuk itu kalau di Tegal itu ikan blending guys. Hampir mirip dengan ikan blending, ikan kecil-kecil itu. Ikan yang air tawar, bukan air laut. Air tawar, dia air tawar dia. Tapi ikan kecil-kecil gitu ya, yang untuk bisa dijadikan peyek gitu ya. Ikan kecil-kecil. Ya, ikan kecil-kecil. Bukan water. Bukan. Ikan kecil-kecil, ikan apa ya? Semacam ikan blending ya kalau di saya di Tegal itu. Nah, kemudian bisa juga dijadikan makanan-makanan yang apa sih istilahnya? Yang kemasan-kemasan itu yang istilahnya apa yang di mitra binaan kita? Crispy ya, untuk crispy itu ada crispy. Rasa original, gurih gitu kan, segala macam, pedas segala macam. Nah itu kan hanya di masyarakat di sana kan hanya mengambil ikan saja kan, tanpa melakukan apa sih istilahnya, tanpa melakukan budidaya konservasi ya. Jadi kita di tahun 2005 fokus kita di konservasi ikan lempuk. Harapannya apa yang diambil oleh masyarakat itu ya dari hasil konservasi itu bisa menghasilkan ikan-ikan lempuk yang baru gitulah ya, untuk ya habitatnya itu bisa terjaga. Karena dari hasil kajian dari Universitas Brawijaya itu ikan lempuk ini ikan yang memang sudah terancam, populasinya belum punah tapi terancam populasi ya. Nah, populasinya itu karena iklim atau karena diambil masyarakat, rutinitas setiap hari itu diambil itu, dan beberapa ratusan kerambah yang ada di sana gitu kan. Jadi atas dasar itulah kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan, kemudian berkolaborasi dengan Fakultas Perikanan Brawijaya untuk melakukan kajian, kemudian dibuatlah program besar kita untuk CSR gitu ya, konservasi ikan lempuk itu sih. Monggo dilanjut. Berarti targetnya itu adalah budidaya supaya produksi ikan lempuk itu meningkat ya. Nah, sampai sekarang ini sejauh mana progresnya? Ya. Jadi sebelum kita melakukan konservasi ikan lempuk, kita juga ada program CSR yang sebelumnya untuk memperbaiki kualitas air yang ada di Danau Ranu, yaitu dengan penyebaran ekoenzim. Ya, jadi tahapannya memang panjang, prosesnya sebetulnya panjang dari awal pengelolaan sampah itu ya, bagaimana kita menyadarkan masyarakat biar enggak membuang sampah di sekitar Danau Ranu gitu ya. Kemudian kita juga membuat trust barrier ya, agar sampah itu tidak masuk ke Danau Ranu. Kemudian kita memperbaiki kualitas air, salah satunya dengan penyebaran ekoenzim gitu ya. Terakhir di tahun 2005 kita melakukan konservasi ikan lempuk. Jadi memang perjalanannya tidak langsung ke konservasinya, dan terlihat ada peningkatan pendapatan, Pak Ardi. Ada peningkatan pendapatan ya, yang ikan lempuk yang awalnya dalam sehari mungkin hanya dapat 1 atau 2 kilo, ini bisa sampai 10 kilo gitu kan. Lumayan juga, 1 kilonya hampir 30.000 atau 50.000 ya. Ya, hampir 1 kilo kalau dikali 10 ya bisa membantu pendapatan masyarakat di sekitar Danau Ranu. Memang kalau dari sisi CSR itu pendekatannya yang terbaik adalah gimana caranya meningkatkan pendapatan penduduk sekitar. Iya. Dan yang paling utama sebenarnya kesadaran dulu sih. Ya. Betul. Ya. Selain ikan lempuk apalagi Pak Erwin? CSR-nya ini saya dengar kan CSR-nya banyak banget ini. Nah. Biasanya kalau pemberdayaan masyarakat memang ada pengelolaan sampah ya, kemudian ada pembuatan ini ikan ya, pakan ikan itu ya, pelet ikan itu ya, dari bekas-bekas
kerang, ya kita kan di pengelolaan proses produksi kita ada ini ya, ada limbah, tapi limbah non B3 ya, maksudnya sampah kayak sampah gitu ya, ada kerang gitu ya, ada ubur-ubur gitu ya, dan kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk membuat pelet kerang gitu ya, kemudian peternakan bebek juga ya, bebek juga ada gitu ya di sekitar Danau Ranu tentunya. Dan yang unggulan kita itu sebetulnya yaitu terkait dengan konservasi hayati di Danau Ranu yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan di tahun ini kita akan melakukan pengembangan untuk kegiatan CSR di daerah Pucuk Lang ya, Pucuk Truno ya, untuk pertanian. Untuk pertanian di sana kan lahannya kan lahan kering, lahan kering yang nggak bisa ditanami setiap saat gitu ya, hanya mungkin 1 tahun sekali pada saat musim hujan. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan CSR di sana agar masyarakat di sekitar Pucuk Truno dan Pucuk Lang itu bisa setiap bulan atau setiap triwulan itu tetap mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perkebunan gitu ya. Kita sedang menjajaki potensi sumber air yang ada di sana, yang kemudian nanti kita angkat, kita ambil ya untuk perairan yang ada di sana gitu ya. Kalau boleh tahu nih, tantangan ke depan IP, khususnya IP Grati, Pak Erwin melihatnya seperti apa? Kan selalu ada perbaikan secara kontinus ya. Nah, itu tantangan ke depannya apa? Kira-kira. Ya sebenarnya kalau tantangan ke depan terkait utilisasi ya tentunya kan akan terutilisasi atau enggak sih PLTU Grati ke depan kan gitu kan. Salah satunya kan itu tantangannya ya. Secara RPTL sebetulnya dari tahun ke tahun itu utilisasi PLTU Grati akan semakin meningkat sebetulnya. Dari tahun ke tahun sampai tahun 2034 pun utilisasi kita dari CF sekitar 56 di tahun ini itu akan ke arah menuju ke 80%. CF itu utilisasinya. Artinya dibutuhkannya itu. Artinya secara sistem. Oh, secara sistem. Secara sistem. Ya, secara sistem itu kita semakin dibutuhkan sebetulnya ya. Tantangan yang paling besar ya adalah bagaimana kita mengoperasikan unit dengan emisi yang rendah, itu sebetulnya. Ya, agar tadi yang didiskusikan di awal terkait dengan transisi energi. Ya. Transisi energi salah satunya bagaimana upaya kita untuk menurunkan energi fosil, gitu kan, menurunkan emisi dan bagaimana meningkatkan kapasitas renewable energy, gitu ya. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan tadi ya dengan utilisasi yang besar, bagaimana kita bagaimana kita menekan terkait dengan emisi karbon. Nah, salah satunya dengan hybrid power plant itu. Ya. Artinya kan begini, ini sepemahaman kami ya, Pak Erwin. Artinya Grati terus-menerus meningkatkan kapasitas produksinya. Ya. Ya. Kemudian di satu sisi kan cepat atau lambat itu akan timbul bursa karbon. Ya. Ya. Saya melihat arahnya seperti itu. Dengan adanya bursa karbon itu salah satu industri yang terkena dengan bursa karbon itu adalah power plant. Artinya ke depan akan dikenai tarif misalnya per ton misalnya 50.000 atau 100.000. Artinya makin besar mengeluarkan CO2, itu beban yang harus dibayar kepada bursa karbon akan sebesar. Jadi itu menurut saya itu kan tantangan salah satu tantangan utamanya IP Grati ya. Jadi sekarang itu lebih gimana caranya emisi itu kita tekan. Nah, upayanya seperti apa? Selain PLTS lah. Artinya kan harus ada efisiensi mesin dan seterusnya. Memang kalau efisiensi memang cukup kecil dampaknya sebenarnya karena ya teman-teman berupaya dari sisi kan ada bagaimana
kita melakukan utilisasi pembangkit dengan efisiensi yang sebaik-baiknya kan gitu ya. Terkait dengan penekanan efisiensi memang dampaknya sebetulnya nggak begitu signifikan karena kita sudah saat ini PLTU gratis sudah beroperasi di efisiensi yang optimal sebetulnya sesuai dengan standar pabrikan. Jadi kalaupun mau kita tambah gitu ya, akan kita turunkan efisiensinya gitu ya. Itu harus harus melakukan beberapa kajian dan tahapan proses yang memang cukup rumit gitu ya, cukup rumit karena sudah di batas maksimumnya pengoperasiannya gitu ya. Jadi salah satu upaya kita ya itu melakukan. Artinya kalau nanti suatu saat bursa karbon di Indonesia itu jalan dan regulasi mengenai pengenaan tarif ya. karbon itu jalan, ya. Itu gratis siap ya? Iya, siap. Kita sudah menjual Pak Ardi. Iya, kita sudah memiliki sertifikat penurunan emisi SPE. Dan itu sudah kita jual ke bursa karbon. Sudah. Tiano Mas Arif. Ke depan itu gratis itu enggak jual listrik aja. Ya, tapi jualan sertifikat. Kita tahun yang lalu, tahun 2024 kita udah menjual ke bursa karbon. Tapi memang kecil. Boleh dikasih bocoran nggak angkanya berapa? Wah, saya yang sudah kejual kalau nggak salah sekitar 600 ya. 600 ton CO2 ekuivalen kalau nggak salah. Ya. Jadi nilainya saya nggak begitu ini. Oh, jadi sekarang ini gas buangnya itu diutilize lagi untuk nambah nilai kalor di power plant itu juga. LTGU kita. Ya. Gas yang dihasilkan dari gas turbin kita gunakan untuk memanaskan air di HRSG dan itu untuk memutar steam turbinnya gitu. Untuk penurunan emisi juga gitu. Jadi lebih efisien memang gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak GM, Pak Erwin kepada masyarakat nanti soal kelistrikan misalnya apa ya, kalau kelistrikan itu beban puncak atau gimana gitu Pak Erwin, mematikan atau apa gitu. Iya, jadi sebetulnya di momen-momen kayak Idul Fitri itu ya, beban puncak kita itu sebenarnya cenderung lebih ini ya, lebih relatif lebih turun sebetulnya. Gitu kok ya? Bisa? Iya, karena kan pabrik-pabrik banyak yang tutup, gitu kan? Iya, benar. Artinya pabrik industrialnya tutup, tapi residennya naik. Secara total sebetulnya lebih menurun sebetulnya dibandingkan dengan hari-hari biasa gitu kan. Cuma memang kesiapsiagaan kita harus lebih ditingkatkan gitu ya. Dan ya pesan kepada masyarakat di bulan Ramadan dan nanti merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri ya, mudah-mudahan semua pasokan khususnya yang ada di Jawa Timur bisa terjaga gitu ya, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadahnya atau menjalankan Idul Fitri dengan aman gitu ya, tanpa ada biar mati lampu gitu ya. Dan kami dari sisi pembangkit pun siap untuk menjaga pasokan gitu kan. Insya Allah selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tidak ada gangguan dari sisi pembangkit gitu ya. Dan kalau sisi pembangkitnya handal, insya Allah nanti transmisinya juga handal. Listrik sampai konsumen pun akan terjaga kualitasnya gitu ya. Itu aja sih. Nggak keren juga misalnya sholat Id, Allahu Akbar, mendadak listriknya mati orang segitu, nggak dengar semua. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak JM, Pak Erwin atas kedatangannya. Terima kasih juga kepada PLN Indonesia Power yang sudah mensupport podcast ini. Jangan kapok Pak Erwin, kita akan sering-sering lagi untuk belajar soal energi kepada Pak Erwin dan IPT IP Grati. Soal energi, karena energi itu kan liputan paling susah itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Erwin. Sama-sama Pak Amir, Pak Ardi, matur suwun.